bagaimana awal gerakan Warung Medan Peduli ini lahir begitu? Dari ide siapa duluan? Apakah Pak Herman sendiri atau lagi kumpul-kumpulnya bukan kumpul-kumpul tidak prokes gitu ya Pak ya? Tapi akhirnya melahirkan manfaat yang besar untuk warga. Saya terharu ya. Awalnya ini hanya sebuah ide kecil saja. Itu di hari Minggu tanggal berapa? 18 ya. Juni ini yang beberapa hari yang lalu. Ya. Saya melihat ada satu video di sosial media, di WA grup kita. Ada seorang Pak Haji itu memborong ya, itu makanan kecil, kerupuk dan makanan kecil lah di satu warung, gerobak lah kita bilang begitu. Lalu masyarakat disuruh ambil makan sana. Nah tiba-tiba saya berpikir, wow ini keren banget ini. Lalu saya kirimkan ke WA grup yang lain gitu. Nah di situ ada teman saya Iskandar Leonardi. Terus dia kontak saya, dia bilang, Man, wah ini keren ini Man. Yuklah kita jumpa yuk katanya. Nah, lalu kami jumpa loh. Pak Herman, kembali lagi nih kita ngobrol. Membeli dagangan makanan ya dari para pedagang kecil. Kemudian dibagi-bagikan juga ke masyarakat kecil yang membutuhkan secara gratis. Nah ini menjadi fokus sampai sekarang, fokus ke kegiatan dari Warung Medan Peduli. Kenapa memilih konsep yang seperti ini? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Jadi waktu kita mulai jalankan di hari kedua, ini sudah ada yang tanya seperti ini. Jadi kebutuhan masyarakat itu kan begitu besar. Ada bagian yang bisa kita lakukan seperti ini. Mungkin ada yang seperti yang lain yang tadi, yang pembagian sembako dilakukan oleh yang lain. Tapi pertama ya, kita langsung dulu menyentuh si warung. Warung yang tadinya kesulitan, setidaknya satu hari itu dia merasa happy, dia senang, ya, dia terbantukan, dia syukurlah ya, mensyukurinya. Yang kedua adalah orang di sekitar dia ikut menikmati. Yang ketiga adalah tadi saya ceritakan, yang utama juga ada relawan, muda-muda ini belajar bagaimana untuk melakukan ini. Nah, kita harapkan sebenarnya ini kan adalah satu inspirasi. Anak-anak muda Indonesia misalnya semuanya terinspirasi dengan Medan Peduli ini, maka setiap orang bisa lakukan. Jadi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Memang kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan lah. Biarlah kami bergerak seperti ini. Dan tadi kami syukuri pagi hari ini dari IG-nya Pak Gubernur, Pak Edi Rahmayadi, sudah posting ini. Memposting Warung Medan Peduli. Ya, kita lagi nunggu ini Pak Bobi, dan kita juga sudah ada kirimkan ke Pak Presiden. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi juga bisa repost sesuatu, dan mungkin dengan ini anak muda Indonesia bisa bergerak. Itu yang paling penting. Di kota-kota lain. Ya, di kota-kota yang lain. Banyak orang baik di Medan ini. Ya. Saya waktu mau datang tadi saya cek ke admin untuk donasi yang masuk sudah hampir 700 juta. Sudah hampir 700 juta. Ya. Dan ini dari tidak memandang suku, agama, ras lagi ya Pak. Pokoknya semuanya gabung aja. Kebaikan itu kan universal. Ya. Semua orang yang punya hati bisa memberi, termasuk yang sedang menonton pembicaraan kita di TAI TV ini. Ya follow aja Instagram kita, Warung Medan Peduli, di situ ada akunnya. Tapi ya kami jujur ya, mau katakan sebaiknya jalan sendiri. Jangan ke kita lagi, karena beban kita dengan dana yang begitu besar, kita juga harus betul-betul bertanggung jawab ya. Jadi dari awal kita udah sampaikan kepada semua relawan, kita jangan ternoda oleh 1 rupiah pun dalam niat baik ini. Biar kita tuntaskan ini dengan hati yang benar-benar bersih gitu. Dan mereka semua sangat luhur untuk melakukannya. Nah, dengan bertambahnya donasi, mau tidak mau, kita punya relawan, kita harus cari lagi dan cari lagi, bertambah lagi. Nah, dari hari pertama target kita awalnya hanya 2.000 bungkus. Hari kedua sudah 3.000 bungkus. Sampai semalam hari keempat sudah 5.000 bungkus per hari. Dan hari ini kita sudah mau harus masuk ke 7.000 bungkus.
Pak Herman, sampai kapan gerakan Warung Medan Peduli ini akan tetap ada? Ya, maunya kami kita selesai di tanggal 2 Agustus. Kenapa? Karena kami ini bukan organisasi. Kami tahu dan kami sadari bahwa banyak organisasi hebat yang sudah melakukan banyak hal yang hebat. Misalnya Ceci lah kita bilang. Ceci ini kan apa yang dilakukan Ceci ini memang jauhlah lebih besar. Belum lagi ada Lions Club, misalnya juga ada organisasi misalnya INTI, PSMTI, Rotary Club dan lain-lain. Biarlah waktu pandemik seperti ini mungkin ada bapak-bapak kita atau ibu-ibu kita yang tadinya rem, tidak melakukan sesuatu karena memang khawatir dengan kesehatan, dan sekarang kita yang bergerak, cukup kita bergerak dulu. Nah, saya pikir mungkin dengan ini bisa yang lain-lain nanti ikut bergerak gitu. Jadi sampai tanggal 2 Agustus lah maunya kita. Kita tidak bisa menunggu. Inilah waktunya. Ya, inilah waktunya. Inilah momennya. Kesusahan yang sedang terjadi ini itu harus ada yang lakukan gitu. Dan jangan salahkan pemerintah. Pemerintah juga kesulitan. Kita lakukanlah. Ya. Ini adalah ladang amal yang Ya. luas sekali ya Pak ya. Jadi Kalau kita hanya menyalahkan pemerintah, kemudian kita hanya menggerutu, tidak ada yang terbantukan. Jadi kalau setiap orang gotong royong semua lakukan, ini selesai masalah ini. Dan satu hal loh ya, kita nggak tahu COVID akan sampai mana. Tapi kalau kita sebarkan energi yang kebaikan yang positif ini, ya. at least ya minimal kita punya diri pun lebih sehat gitu. Betul. Ya kan? Kita pun lebih sehat dan kita lebih semangat. Nah, inilah yang kita mau sampaikan ke anak muda.